COVID-19 adalah virus corona baru yang menyerang pernapasan manusia. Virus corona sendiri adalah kumpulan besar berbagai virus. Beberapa menyebabkan penyakit pada manusia, dan lainnya hanya hidup pada hewan, termasuk unta dan kelelawar. Kasus pertama infeksi virus corona baru ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sampai pemerintah Wuhan terpaksa melakukan lockdown demi menekan angka penyebaran virus yang kala itu sudah menjangkit ratusan warga. Namun, ada cerita tragis pada masa sebelum lockdown diberlakukan di Wuhan. Wabah ini sudah diperkirakan muncul oleh seorang dokter bernama Li Wenliang. Dr. Li Wenliang mencoba untuk memberitahu otoritas ada virus mirip SARS yang akan mewabah di sana. Namun, usaha itu justru dianggap mengganggu ketertiban sosial oleh pemerintah daerah. Dan sang dokter justru harus menerima ancaman pidana. Alasan otoritas memberikan ancaman pidana karena Li Wenliang dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan menilai tindakannya sebagai perbuatan ilegal. Ketika korban COVID-19 sudah mencapai 600, virus yang sama juga merenggut nyawa Dr. Li Wenliang. Pahlawan sesungguhnya harus meninggal akibat ego pemerintah. Sampai sekarang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pejabat kesehatan masyarakat, dan mitra bekerja keras untuk mengidentifikasi sumber virus dan mengatasi penyebarannya. Virus corona dapat menyerang orang dari segala usia. Namun, lansia dan orang-orang dengan riwayat sakit seperti jantung, diabetes, atau asma lebih rentan terkena penyakit atau mengalami gejala lebih parah akibat virus ini. Sampai saat ini, belum ada pengobatan khusus yang direkomendasikan untuk mencegah atau mengobati virus corona yang baru ini. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan gejala. Mereka yang sakit parah harus mendapatkan perawatan intensif yang optimal. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terkena virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi virus corona. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer. Hindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala. Hindari kerumunan. Jaga jarak dengan orang lain sekitar 1 meter lebih. Menutupi mulut dan hidung dengan tisu pakai ketika batuk dan bersin. Cari pertolongan medis jika kamu demam, batuk, atau sulit bernafas. Dan jangan meludah di tempat umum. Saya pikir semua orang harus waspada terhadap virus corona. Waspada dengan tidak panik dan selalu melakukan pencegahan untuk terhindar dari virus corona. Sebaiknya, kita jangan keluar apabila kita tidak mempunyai kepentingan untuk membantu pencegahan penyebaran virus corona. Apabila kita mempunyai gejala, sebaiknya cepat periksakan ke dokter, bukannya malah didiamkan.